Hai, aku Han Kun. Selamat datang ke Battlefield dan kita bisa lihat di sini ada strategi lain ya. Ya, aku udah yakin sih bakal ada strategi kayak gini. Satu trup ditempatin ke berbagai sisi dari field, jadi kita tahu musuhnya bergerak ke arah mana ya. Karena tadi kita udah lihat di battle awal-awal itu agak susah ya untuk melakukan segala sesuatunya kalau kita nggak tahu posisi chainsaw-nya di mana, lalu posisi musuhnya di mana, dicegat di mana gitu musuhnya. Yang suka begal-begal mainnya dia ada di mana. Nah, ketahuannya itu dari kayak begini nih. Walaupun kayaknya nggak semuanya bakal aman dan lancar jaya ya. Di sini kelihatannya kita juga udah mulai barengan sama sekutu ya di situ. Ya, ngambil si zombie yang besarnya, yang warna kuningnya. Sedangkan aku pengen cek dulu musuh kemana tumben. Soalnya terakhir kali aku dibantai nggak tuh. Nggak, ditinggalin di depan ya. Kurang asem sih emang. Suka kayak gitu emang. Nggak bisa diandelin temennya tuh. Ya, jadinya udahlah. Kita cek-cek dulu nih wilayah mana yang cukup aman biar kita nggak dibegal-begal ya. Ya, harusnya sih aman harusnya. Ya, harusnya aman selagi kita kelihatan di situ areanya. Di sini juga si semennya udah berhasil diambil dan akhirnya golden dengan merah ya. Itu udah lumayan bagus si progresnya karena kita cukup ketinggalan dari pagi sampai ini ya, pagi sampai siang sore. Nah, baru mulai lebih aktif lagi di bagian malam. Moga aja bisa nyusul hijau dengan biru ya. Lanjut, di pagi hari 0 UTC sudah berganti hari dan kelihatannya Crimson di situ cukup kalah jumlah dibandingkan dengan Jade. Sangat kalah jumlah dan di situ towernya walaupun menggunakan Chasey dengan Rick yang harusnya reveal ke towernya cepet jalannya pakai Rider kayaknya nggak bisa sih kalau misalkan udah banyak yang ngejaga sebanyak itu dan di rally sama 3 range ya enggak satu infa 2 range itu bakal ya sudah tawarnya bakal hancur dan dicoba juga musuh ketika buat tower justru karena kurang orang yang nggak bisa maksimal ya pakai rider pun berasa susah nih. Nova Ethan udah kadang buat aku enak nih di zaman sekarang walaupun kayaknya kalau aku main range punya Nova Ethan itu jadi hal yang menyenangkan hati ya buat player range tuh lagi bersinar-sinar nih untuk player range dengan rider. Sementara itu di bagian bawah, di bagian golden lawan biru, itu mereka golden katanya mau TB infonya, tapi kelihatannya agak susah ngelawan biru yang sebanyak itu ya. Kemarin aku sempat nyinggung kalau poin tinggi di field belum tentu kuat di rally garrison. Memang si yang poin tertinggi itu dia nggak main rally garrison, tapi membernya cukup banyak. Biasanya yang main field banyak, anggota yang suka warnya juga banyak. Jadi ya kita lihat di situ performa buat Cassius dengan Void Warden di mana bagian golden yang bertahan itu cukup bagus ya, walaupun di sini akan lebih bagus lagi performanya kalau misalkan si Cassiusnya itu skill satunya Transcended. Itu yang paling penting untuk di garrison ya kalau misalkan mau fokus ke garrison, dimana yang penting itu si Cassiusnya punya Awaken, dia ada counter attack-nya buat semua target yang nge-swarm dia, dan yang kedua si skill satunya itu yang paling penting di bagian Transcended, dia jadinya bisa ke-trigger lebih banyak damage continuousnya karena bukan ngandelin basic attack doang tapi counter attack ya. Itu yang merupakan game changer dari Cassius. Walaupun garrisonnya itu tebal buat Infa, masih banyak yang mengandalkan Nova, Ethan, dan Rider sebagaimana yang kita lihat di video-video sebelumnya ya. Walaupun nggak bisa dibilang kalau Void Warden Cassius itu bukan merupakan garrison yang tebal ya. Sangat bisa diandalkan. Apakah sebesar gebrakan dari Nova Ethan atau Ethan Nova? Nggak sebesar itu, tapi masih oke sih. Masih oke. Oke, di sini kita lanjut ke battle di pagi hari. Tadi kita udah lihat di bagian depannya kita agak kalah karena kurang banyak orang. Tapi di sini di checkpointnya berusaha diambil ulang oleh rally infantry yang mana sebenarnya
agak susah ya. Di sana katanya bakal gugur aja walaupun tadi 1 versus 1 lawan range infantry itu dia cukup untung ya. Di zaman sekarang tuh kadang kalau ngelawan range mau lebih pede tuh harus 1 lawan 1 biar mereka tuh nggak kesenangan 3 versus 1 untungnya banyak di menit awal kan. Baru nanti disusul sama rally yang selanjutnya. Biar si benefit 2 menit atau 3 menit pertama ketika lagi garrison dari Nova Etan itu hilang ya. Ya di situ ada 1 versus 1 dulu. Sebenarnya sih ya strategi buat lawan range sih kayak gitu sih sebenarnya. Satu dulu rally. Sebenarnya baiknya bukan 3 langsung sih menurut aku. Satu dulu rally yang ngetank dulu setelah 1 menit dijeda lah pokoknya. Yang pertama rally-nya udah mulai 2 menit kemudian baru rally yang lain nyusul gitu biar lebih untung walaupun di sini resikonya adalah di counter rally musuh lebih cepet ya kalau misalkan musuhnya ada yang counter rally itu pun ya. Untuk performanya ya udah jelas lah kalau misalkan di menit-menit awal range lawan Infa ya menang range lah di situ walaupun Infanya di situ masih cukup teguh berdiri ya. Ya walaupun agak kuning sekarang nggak secepat yang lain. Nah di sini ada lagi satu rally lagi yang terima 43.000 damage nih. Ini yang gimana ya, Felix Chase itu nggak ada defense HP-nya untuk nge-rally. Jadinya kalau misalkan kena rally kena skill damage dari Nova Ethan walaupun dia di rally kedua nerimanya lumayan banyak dan agak rugi sih, makanya aku nggak berani kalau ngelawan range pakai Infa gitu. Lawan Rider aja udah setengah mati ya buat free to play. Ya mungkin ini tandanya harus pindah, pindah, pindah apa nih? Pindah game kah? Ya bersabar saja lah. Mainnya di fearless dan di zona yang lebih rendah, yang setara lah, biar lebih enjoy. Nggak perlu memaksakan di zona atas kalau misalkan kalian mau mainnya enjoy di field dan menguasai ya. Tapi kalau nggak pun ya main di Apex dengan di carry sama whale kita tinggal masukin ke tower dan banyak aksi tower dan field kita tinggal nonton. Di situ juga ada sensasi sendiri kalau yang suka ya. Ya, di sini udah ada 2 rally, udah lumayan ya. Kelihatannya si range-nya nerimanya masih rendah sih 1.700, tapi itu si Sakura Stellanya lumayan ngasih damage-nya 22.000 ya. 22.000 not bad at all karena sebelumnya di 10 ribuan. Sekarang berarti tandanya ini range-nya sudah mulai habis masa primanya dan ternyata udah join juga nih rally ketiga, pantesan jadi lebih cukup cepat meleleh ya. Kalau gitu kita siapkan saja pasukan untuk refillnya dari dekat 200 ribuan dan untuk ke squad ridernya 100-an ya, 124 boleh. 124 ini agak Pio agak sedikit mengkhawatirkan ya si rally-nya. Walaupun terima kasih sudah berusaha untuk membantu ya, sangat diapresiasi daripada tidak melakukan sesuatu apapun. Oke, damage udah lumayan tuh. Exit ya, enggak exit dong. Saya masuk. Lah itu siapa yang dahan tuh? Kayaknya rally yang itu ya, yang Deadpool itu kayaknya di swarm di sana. Sementara itu rally yang Infa ini masih bertahan lama dengan rally Sevens itu udah mulai masuk tadi ya. Menggunakan Rubina dan Felix. Kombinasi yang not bad at all walaupun di situ damage skillnya diterima lumayan banyak ya, 62.000, 71.000, gila sih. Nggak main-main sih ini musuhnya. Antara si damage range-nya itu tinggi sekali, aduh waduh, agak suram nih ya. Kayaknya memang statsnya kurang kuat ya. Ya 2-1 rugi, oke lah. Apa yang kurang dari sini? Kelihatannya sih dari statsnya ya. Walaupun di sini aku nggak bisa nunjukin lagi ya. Sekarang armawan udah pada bagus-bagus semua. Vehicle-nya 1915. Defense-nya kurang.
Untuk dari ininya, oke. Oke. Beast chip, oke, beastnya agak kurang juga untuk performa si chip atasnya belum maksimal. Dan dari segi pemilihan hero juga defense-nya nggak ada. Jadi ya begitu, begitu. Oke, balik dulu. Ya, untuk reportnya sendiri bagaimana? Kita cek dulu deh. Reportnya 56-52 ini sebenarnya sangat kuat ya dikategorikan rally seperti itu karena ngelawan satu lawan satunya untung itu masih untung di counter rally berbagai macam pihak berkali-kali ya. Di sini deaths dan heavily woundednya tidak terhindarkan kedua pihak. Ya, sangat banyak mendapatkannya. Tapi di sini bisa dibilang kalau Jawa itu sangat tebal, tebal infanterinya tebal dan cukup berdamage ya di situ dari sini nih. Ternyata Warp Swarm OC chip dan di sini ada ini andalan aku ya kalau misalkan aku seandainya punya gitu ya. Ini nih counter di bagian grass. Jadi kalau misalkan di counter rally pun aman damai sejahtera ya. Tuh, ya. Nggak terlalu merugi gitu, nggak terlalu merugi kalau misalkan di counter. Malahan untungnya jadi banyak karena skill 2-nya sering aktif ke berbagai target, terutama ke target utamanya di sini adalah si towernya, tower range-nya 35/18 juta lapangan pekerjaan ya. Seperti itu. Ini merupakan catatan yang luar biasa sih. Bagus untuk Joa, malahan ini yang ikut bantuin agak susah nih. Rainbow 14 juta, kurang 11 juta nih lawan range kayaknya nggak mudah sih. Aku kayaknya nggak. Kayaknya lebih baik enggak deh. Nggak ikut deh. Ya, Hero Armaments-nya mereka udah merah semua dan vehicle-nya 2121. Musuh di 2220 nih. 2220 Hero Armament, Squad Equipment, kita lihat squad buff-nya berapa nih range squad attack-nya 455 ya. Aduh, lumayan juga nih 455. Harus dikasih support Cloud atau yang lain kayaknya lebih bagus dibandingkan dengan Julian. Aduh. Ya, saat itu kayak begitu. Jadi kita bakal ketemu aja langsung poin akhirnya gimana lah ya dan status akhirnya kayak gimana untuk di Village G39. Sementara itu kalau misalkan kita mau cek ke G2 sebentar ya sebelum kita lanjut ke bagian yang lain. Di sini ada DHX Goat OTL dengan Fox di sisi kuning dan di sisi hijau Rock Forco si G1 dengan Iuri. Itu mengerikan ya dua-duanya. Dan aku nggak tahu nih siapa yang bakal menang. Tadi sih ada war yang cukup sengit di bagian sini ya. Ya nih di sini bahkan masih ada Goat dengan OTL. Fox ternyata fieldnya cukup masih banyak di sana ya, walaupun tadi Rock serangannya cukup gentar. Dan di sini bagian atas juga kelihatannya sudah mulai di-clear kah areanya? Merah pada kemana semua nih? Kenapa kosong? Atau diserang dari sini? Oh enggak, aman. Aman, mereka nggak ada diganggu gugat sih harusnya. Tapi entah kemana nih merah nih. Tumben sekali atau nge-lag. Oh, di bagian belakang ternyata mereka ya. Ya, di sini ternyata udah kebakaran. I just noticed that. Mereka ngumpul semua di sini nih. Kalau misalkan udah ngumpul semua di sini di gerbang, nah ini adalah hal yang susah buat nembus ya. Walaupun masih sangat possible. Sementara untuk Rock di sini bagaimana keadaannya? Ya, cukup cukup terdesak dari dua pihak sih. Biru banyak juga nih. Biru ngelawan hijau lawan biru, terus kuning lawan hijau gitu. Merahnya di situ agak terdesak di pukul mundur ya. Iya, soalnya lawannya DHX, Goat, OTL, Fox. Itu udah kombinasi yang OP ya. Ini kombinasi yang OP ini. Walaupun Goatnya nggak lagi maksimal di 40 juta kayak kemarin kita lihat di G1. Tapi ini kombinasi 4 ini udah sangat luar biasa ya. Sudah sangat luar biasa, susah untuk dibantah dengan yang lain. Walaupun di sini yang lainnya itu cukup mengerikan ya, 1-2 orangnya nggak carry gitu biasanya. Dan kalau misalkan lihat dari statsnya sih cukup setara. Walaupun kalau misalkan Forco ini kelihatan agak gimana? Aku nggak tahu nih performa Forco ya. Sementara kalau misalkan di DAF Bro DK33 Koda itu kelihatannya agak kurang di bagian fieldnya.
Dan di bagian garrisonnya kayaknya udah bakal di swarm. Sementara di sini ada LL67 tuh anggota yang tadi tuh yang aku tunjukin di SEA-1 itu dari LL67 dan mereka nggak sekutuan ya kayaknya ya milih sekutu dan kayak gitu hasilnya. Oke. Ya, aku kira sih bakal menang di bagian golden dengan biru sih. Iya, golden dengan biru. Karena dua-duanya cukup solid nih. Cukup solid. Terutama di bagian goldennya ini beneran serangan angkasa sih, bukan bukan lagi SSI sekarang nih. GOAT ya, GOAT DHX OTL nih pemain fieldnya banyak sekali, literally ya. GOAT OTL nih kalau misalkan War Semen yang kemarin tuh gelap-gelapan aku nggak tahu tuh siapa yang menang nih archipelagohannya. Katanya sih harusnya menang di Golden sih. Harusnya kalau misalkan mereka solid ya. Itu sementara untuk kondisi G2 ya, dimana di bagian hijau nih harus banyak bertahan, 2 tower, 3 tower, 4 tower dengan di bawah ada 6 tower ya yang harus di garrison di sana. Sementara untuk Golden ada 4 tower, 5 tower ya, sedangkan untuk yang merah itu udah cukup mundur di sana. Ya, seperti itu untuk kondisi sekarang. Dan kita bakal lihat poin kita di Fearless ini seperti apa, oke? Ya, akhirnya itu checkpointnya berhasil ditembus sama Joa, yaitu rally infantry tank yang luar biasa, sekaligus damage dealer yang bagus. Ke Nova itu mantap sekali dari Joa dan kita sempat bakar-bakar, cuma ada 2 shelter di sana. Karena mereka cukup pede ke depan kan, ternyata checkpointnya putus dan ya walaupun begitu kita terdesak ke checkpoint yang lebih belakang lagi. Di sana ada kesempatan buat pakai Cassius dengan Boyd ya. Mereka dilawan lagi sama Joa, Stella Sakura menang lagi ya. Ya mungkin bakal bertahan di sana. Aku ini adalah record yang terakhir, nggak tahu kesudahannya kayak gimana. Apakah bakal tetap di posisi ini atau kita udah kepukul mundur seutuhnya. Tapi di sana mereka sempat ngasih si reportnya kalau Cassius Boyd Laden itu kurang bagus ya karena tadi 1 lawan 1-nya sama si range juga ada selain daripada Joa dan udah tembus aja. Yang jadi catatan untuk Cassius maksimalnya harus di skill 1 harus transcended ya, itu buat garrison. Kalau mau dipakai buat field skill 2-nya harus garrison, skill 2-nya harus transcended kayak gitu. Jadi bisa lebih optimal buat ngenalnya 3 versus 1. Kalau belum itu Waken oke, tapi di IR bagusnya. Lebih bagus lagi Garrison ya skill 1 transcended lah. Dan ini untuk poinnya bisa dilihat sendiri ya bagaimana siapa yang berpartisipasi. Sayangnya untuk Sido ini karena bukan aku yang milih aliansinya, diajak sama Apple, terima kasih. Tapi ya aku kurang nyaman saja di aliansi ini ya. Kurang banyak yang online. Yang aku notice online cuma 2 orang ya. Terima kasih dari Sido ya. Walaupun ya begitulah. Tetap semangat buat Sido. Kalau kalian suka buat main sambil ya main sebagai aktivitas sampingan daripada kerja di live yang utama, bisa ke Sido buat mampir di situ. Dan mungkin ya difficulty-nya terlalu naik gara-gara ada ya teman-temannya dari DLM juga, jadi ya udahlah. Semangat buat Sido dan kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Kalau kalian suka boleh like, kalau kalian kurang suka boleh dislike, kalau kalian tertarik boleh subscribe. Aku Ankun say goodbye. Bye.